Setiap perkataan itu ada tempatnya dan setiap tempat itu ada perkataan yang pas. Jadi pikir ini omongan ini manfaat tidak nih? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bahasan kita kali ini tidak begitu panjang, tapi mudah-mudahan manfaat. Ada pepatah, hemat, pangkal, kaya. Saya tidak ngomong uang. Yang penting kita hemat. Satu, bicara. Kita sudah lihat di media orang-orang yang banyak bicara tetapi tidak dengan keimanan, maka bicaranya menjadi sumber masalah. Mumpung pakai masker dibekem begini, kurangi bicara, hemat, pelit, dan bicaralah kalau kita yakin yang kita katakan ini benar, akurat, ya, benar, tensofales, BMT tensofales, benar, yakin benar nih, tidak ada ragu-ragu. Kalau ragu-ragu jangan ngomong. Berita apapun yang kita dengar dan kita ragu, udah diam saja, daripada kita jadi fitnah. Harus yakin dulu ini yang diomongkan benar atau tidak. Kalau tidak benar atau ragu, diam. Dua, manfaat. Pastikan perkataan kita ini manfaat tidak nih. Ini kebenaran, tapi situasinya tidak pas, tidak menimbulkan manfaat, diam saja. Karena likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Setiap perkataan itu ada tempatnya dan setiap tempat itu ada perkataan yang pas. Jadi pikir ini omongan ini manfaat tidak nih bagi saya, bagi yang dengar. Kurang manfaatnya, diam. Tiga, pastikan kalau yakin ini benar, ini manfaat. Tak melukai. Kita harus milih kata dan nada yang kebenaran yang kita sampaikan, manfaat yang kita berikan tidak pakai merobek hati siapapun. Namanya BMT. Tahu singkatan apa BMT? Benar, manfaat, tak menyakiti, baitul mal wa tamwil. Benar, manfaat, tak menyakiti, ya, tak melukai. Mikir, nggak apa-apa mikir lebih lama, nggak apa-apa. Daripada kita bicara tidak benar, tidak manfaat dan menyakiti. Tensofales, tennya, mari kita biasakan bicara tuh tenang, jangan gerasa gusu, jangan dengan nada yang terlalu tinggi, ya. Ketenangan itu akan memudahkan kita memilih kata-kata terbaik. Tenang, jangan emosional, jangan sedang marah, tenangkan dulu. Percayalah Rasulullah SAW hampir keseluruhan perkataannya dipenuhi ketenangan, walaupun ada saat-saat tertentu beliau menggebu, bersemangat, terutama sedang khutbah atau sedang memimpin peperangan, atau pernah juga beliau marah, tetapi marahnya juga bukan marah yang emosional seperti kita. Beliau marah dengan niat yang tepat, dengan kata-kata yang tepat pada suasana yang tepat, sehingga semuanya menghasilkan manfaat. Soknya sopan, marilah kita pilih kata-kata terbaik. Banyak kata-kata. Ingin memperbaiki hati, perbaiki kata-kata.
Ingin memiliki akhlak yang baik, perbaiki kata-kata. Akan berpengaruh sekali pemilihan kata-kata kepada perubahan akhlak. Karena orang-orang yang akhlaknya jelek, biasanya kata-katanya juga jelek. Sambil melatih hati, kan begini, hati baik, kata-kata makin baik, kata-kata baik, hati-hati makin baik, begitulah. Jadi saling menguatkan, hati, kata baik, hati membaik, hati makin baik, kata makin baik, terus akhirnya mencapai puncak kebaikan. Maka hindarilah kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang tidak layak disampaikan. Rasulullah SAW bicaranya sangat terpelihara. BMT ten sopan. Fa, apa fa? Fasih. Usahakan sejelas mungkin. Ini sound system di Masjid Eko Pesantren ini, Masya Allah, enak sekali ya. Bahasa Arab itu bahasa yang paling ha juga. Ha dengan ha, sin, shin, beda itu. Hamzah, a dengan a, beda. Ya kita tidak usah apa itu, tidak begitu hadirin ya. Tetapi tidak usah berlebihan. Siapa itu? Tetapi perkataan yang fasih itu yang proporsional akan nyaman. Usahakan tidak ada kata yang tidak perlunya. Hindarilah apa itu ya, saya mau ngomong apa ya, loh dia yang ngomong, dia yang nanya ya. Hindari perkataan yang tidak jelas, pilih kata-kata yang terbaik, terfasih. Masya Allah. Ten, nang, sopan, fa, fasih, el, ten, fa, lembut. Nah ternyata Rasulullah, tentu saja lembutnya ini bukan lembut kemayu ya, Alex, bukan begitu ya. Lembut ini datang dari hati. Nah sini nak, barudak, Kades ya, ya beda ya. Kelembutan hati itu, nada itu kan ada kata, ada nada. Kalau kata yang milih akal, kalau nada yang menentukan hati. Nah lembut ini adalah pekerjaan hati. Manggil tuh sini, nah, sini beda ya, dan bisa berpengaruh. Monyet biasa, monyet tersinggung hadirin. Serbu, kata-katanya sama, hasilnya semangat. Ganti nada, serbu, bararingong ya. Jadi nada ini harus keluar dari hati yang kasih sayang. Pus, pus. Nah itu sayang ke kucing. Pus, begitulah ya. Mungkin saudara bisa lihat kalau orang marah, dan pemilihan kata yang bagus, tapi kalau hatinya tidak lembut tetap nggak enak. Aku cinta padamu lah, sok ya cinta tah, nggak ada yang percaya, benar. Mau dikasih uang, ini istri dikasih uang, tanya nanti Pak Faruk ke istrinya, mau nggak istri dikasih uang 100 juta, kira-kira mau nggak? Mau, tapi dilemparkan ke wajahnya, mau nggak? Tetap mau ya, tapi uang logam dicicil. Nah hadirin sekalian, jadi lembut ini lahir dari hati yang penuh dengan rahmatan lil alamin.
Orang bicara yang sayang beda ya. Kepada warga Jakarta yang saya cintai, kalau pakai hati ada rasanya. Makanya kalau orang bicara pakai hati itu akan datang kelembutan. Ten so fa la es, secukupnya. Kita harus berani berhenti ketika sudah cukup. Memang bagi orang yang senang bicara itu kadang menggelitik untuk memperpanjang kata-kata karena ada enaknya dalam bicara. Nah, kita tidak boleh menikmati perkataan kita, tapi kita menikmati keridhaan Allah. Pernah ada penceramah yang pernah diceritakan, saudara-saudaraku sekalian, demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Karena ilmu yang penting itu ilmu yang manfaat. Seperti kita tahu ya hadirin sekalian, ilmu itu ada yang tidak manfaat, ilmu yang haram, tapi ini manfaat. Demikian saudaraku sekalian, semoga kita bertemu kembali. Kalaupun tidak di dunia ini, semoga bertemu di akhirat nanti. Tahu sendiri kan bahwa kita ini akan mati seluruhnya, dan terus panjang hadirin, sampai panitia memberi isyarat. Oh, panitia sudah memberi isyarat. Berarti topiknya kali ini adalah Idul Kurban katanya. Disuruh potong. Udahlah hadirin sekalian, usahakan secukupnya saja.